Perkenalkan, nama saya Titin Mariati Nenggolan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Palangkaraya. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Montalat, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Untuk itu, Ibu meminta kesediaan Aci Nasera, enaknya, untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Aci Nasera. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aci Nasera sudah memimpin kita di dalam doa. Untuk selanjutnya, Ibu akan memeriksa daftar hadir ya. Ibu akan panggil satu persatu. Aci Nasera Hadir. hadir. Ajeng Setianingrum, Angelina. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Mengembangkan teks prosedur. Mengembangkan teks prosedur. Bagaimana cara mengembangkan teks prosedur? Merancang tahapan dalam tes prosedur. Ya, kemudian langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur seperti apa? Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan untuk dibahas, menentukan tema kegiatan, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Ya, itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang mengembangkan teks Prosedur. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang teks ceramah. Ya, tentang teks ceramah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam teks ceramah, Ibu akan memperlihatkan dulu apa yang menjadi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran di dalam materi ini. Ya, bisa kalian lihat. Untuk kompetensi dasarnya di sini yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Pernahkah kalian menyaksikan ceramah? Pernah. Apa yang kalian saksikan dalam ceramah tersebut? Topiknya tentang apa? Hari besar, Hari-hari besar. Apalagi? Budaya. Tentang budaya, sosial, pendidikan, kedisiplinan, kesehatan, dan masih banyak lagi yang bisa dibahas dalam ceramah. Nah, untuk manfaatnya sendiri, apa manfaat ceramah itu dibagikan kepada khalayak umum? Untuk memberikan informasi dan nasihat-nasihat dalam bentuk materi. Untuk memberikan informasi serta nasihat dalam bentuk materi. Jadi banyak sekali manfaatnya dari ceramah yang disampaikan. Karena tadi berbagai banyak topik yang bisa disampaikan, makanya untuk si pendengar itu sendiri juga banyak hal-hal yang bisa
diterima atau menjadi pengetahuan baru dari ceramah yang disampaikan oleh si penceramah itu tadi. Kenapa? Karena seorang penceramah itu harus menguasai bidangnya. Misalnya, si penceramah ini adalah orang yang bekerja atau ahli di dalam bidang pendidikan. Berarti topik yang akan dia sampaikan juga berkaitan dengan pendidikan. Oke. Agar kalian lebih memahami tentang teks ceramah, Ibu telah menyediakan video pembelajaran tentang teks ceramah. Jadi silakan kalian perhatikan video pembelajaran ini. Apa saja yang ada di dalam video ini nanti akan kita bahas dalam tanya jawab. Ya. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang teks ceramah. tayangan video yang sudah Ibu tampilkan di depan berkaitan dengan materi teks ceramah, sekarang kita akan bertanya jawab membahas tentang teks ceramah itu sendiri. Nah, dari video yang sudah kalian perhatikan tadi, apa saja yang menjadi ciri-ciri informasi yang baik? Ya, silakan Kare. Ciri-ciri informasi yang baik yaitu informasi bersifat aktual, serta bahasa yang digunakan singkat, padat, akurat, dan tepat, dan informasi bersifat faktual, dan informasi yang disampaikan memiliki daya tarik dan menarik. Sekarang, apa jenis-jenis informasi? Ya, Informasi berdasarkan fungsi, informasi berdasarkan format, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan informasi berdasarkan kepentingan. sekarang apa saja jenis kalimat majemuk bertingkat? Ya, Neha. Kalimat majemuk hubungan akibat, kalimat majemuk hubungan cara, kalimat majemuk hubungan samalan, kalimat majemuk hubungan penjelasan, kalimat majemuk hubungan pernyataan, kalimat majemuk hubungan hasil, serta kalimat majemuk hubungan atributif. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana caranya kita bisa menemukan permasalahan yang aktual dalam teks ceramah? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan aja. Yaitu dengan cara memperhatikan unsur-unsur 5W. 1H yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Nah,
Nah, itu tadi adalah hal-hal yang ada di dalam sebuah ceramah. Ya. Nah, untuk kalian lebih memahami apa yang dimaksud dengan teks ceramah itu sendiri, Ibu sudah siapkan bahan ajar. Nah, sekarang Ibu akan bagikan. Nanti silakan kalian baca, kalian cermati apa-apa saja yang ada di dalam bahan ajar tersebut berkaitan dengan teks ceramah. Paham? Paham. Sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi untuk sistem pengelompokannya, kita akan berhitung dimulai dari Teresia, kemudian berlanjut ke kanan, ke belakang, sampai yang paling belakang. Nanti kemudian bergabung dengan nomor yang sama. Paham? Paham. Mulai dari Tere dulu, silakan. 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1. Nah. Oke. Baik, kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok untuk memperhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dapat semua? Sekarang perhatikan Ibu sebentar. Jadi dalam LKPD ini bisa kalian lihat soal pertama, yaitu kalian menentukan pokok-pokok informasi. Ya, informasi dari teks ceramah yang sudah ada tersedia di dalam LKPD ini. Kemudian yang kedua, di situ ada pernyataan-pernyataan. Ya, sekarang tugas kalian dalam nomor 2 ini adalah kalian tentukan jenis informasinya. Kemudian yang ketiga, ada teks ceramah juga, ya. Di sini kalian tugasnya adalah menentukan informasi berupa pernyataan aktual yang terdapat di dalam teks ceramah tersebut. Lanjut lagi kalian menentukan bagian-bagian penting. Kemudian kalian mencari kalimat majemuk bertingkat. Temukan kalimat majemuk bertingkat di dalam teks ceramah yang ada di dalam LKPD. Ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 3, 4, dan 5 itu hanya ada 1 teks ceramah. Jadi untuk menjawab itu silakan kalian baca dulu teks ceramah yang sudah tersedia. Paham? Paham. Silakan mulai didiskusikan bersama teman sekelompok. Silakan kalian lihat bahan ajar yang sudah Ibu bagikan untuk lebih mempermudah kalian memahami setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan diskusikan bersama. Saudara-saudara yang baik hati, ini
masuk dalam kalimat majemuk atributif. Pas kan? Dari yang saudara, yang saudara-saudara yang baik hati sampai merasa bising. Karena di dalam kalimat tersebut ada konjungsi yang. ya. Terus di sini. Saudara-saudara yang baik hati Dalam teks drama saudara-saudara yang baik hati suatu ketika sampai masa bising. jadi gini jenisnya tersebut merupakan kalimat majemuk atributif, ya kan? Kalimat majemuk atributif. kalau pernyataan nomor 1 jenis informasinya berdasarkan bidang kehidupan bagian pendidikan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan yaitu bidang pendidikan. Bagaimana kelompok 2 dengan diskusi kelompoknya? Apakah pertanyaannya sudah terjawab semua? Belum, masih mengerjakan bagian pernyataan aktual. Jadi pernyataan aktual. Sudah dibaca teksnya? Sudah. Baik, ada yang dibaca? Sudah ada. Sudah dipahami? Sedikit paham. Ya, berarti cari informasinya berdasarkan pokok-pokok yang ada di dalam teks drama. Ya, dengan apa? Dengan 5W 1H ya. Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok 3. Oke, bagaimana diskusinya? Apa yang sedang kalian diskusikan? Jadi bagian-bagian penting dalam teks. Untuk keseluruhan ada kesulitan? Apa yang belum dipahami? Untuk jenis kalimat majemuk bertingkat. Nah, dibahas aja ya. Nanti tinggal kalian lihat apakah di dalam teks tersebut ada kalimat atau kata yang berkaitan dengan ya kalimat bertingkat. Jadi silakan buka lagi bahan ajarnya. Ya. Ada lagi? Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok 1 sudah sampai mana pembahasan kelompoknya? Menentukan kalimat majemuk bertingkat. Menentukan kalimat majemuk bertingkat. Sudah dipahami? Sudah. Ya. Ada lagi yang dipermasalahkan dalam RKPD yang belum dipahami? Sudah dipahami semua? Ya, Bu. Silakan dilanjutkan. Bahasa Indonesia. Di kalangan remaja cukup memprihatinkan. Di kalangan remaja cukup memprihatinkan. Titik. Hal ini terjadi dari peristiwa percakapan. Hal ini terjadi
dari peristiwa percakapan antara Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah didiskusikan bersama kelompoknya? Oke, sekarang saatnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai teks ceramah di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Teresia Matingsi, saya Acina Sela, saya Livia, saya Aini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks ceramah. Yang pertama, pokok-pokok informasi dalam teks ceramah. Apa topik yang disampaikan? Topik yang disampaikan mengenai pentingnya bimbingan karakter remaja. Siapa yang menyampaikan ceramah? Kepala sekolah. Dan kapan ceramah tersebut disampaikan? Pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di mana ceramah tersebut disampaikan? Di SMA Nusantara Bandung. Mengapa ceramah tersebut disampaikan? Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan karakter yang bermanfaat untuk membentuk bakat remaja. Bagaimana cara penceramah menyampaikan isi ceramah? Dengan semangat dalam menyampaikan isi ceramah dan mengingatkan para remaja untuk berhati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Nomor 2, pernyataan nomor 1, jenis informasinya adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu pada bidang pendidikan. Pernyataan nomor 2, jenis informasinya adalah informasi berdasarkan kepentingan yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Pernyataan nomor 3, jenis informasinya adalah informasi berdasarkan format penyajian dalam bentuk artikel. Pernyataan nomor 4, jenis informasinya adalah informasi berdasarkan kepentingan yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang ketiga, informasi berupa pernyataan aktual yang terdapat dalam teks ceramah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja cukup memprihatinkan terlihat dari peristiwa percakapan antara dua kelompok. Siswa kelompok siswa yang pertama terlihat kurang memiliki peduli terhadap pengguna bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Sementara itu, kelompok kedua memiliki sikap kritis terhadap kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa yang mereka gunakan menurut sindiran kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung, bahasanya orang-orang Betawi, maka kata gua dalam bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki gunung. Pelajar sebagian dari masyarakat bahasa yang menggunakan melestarikan dan menyebarkan bahasa dapat dicermati kembali. Bahasa yang akan digunakan salah satu faktor penyebab kurang pemahaman dalam bahasa yang unik. Bagian-bagian penting dalam teks ceramah tersebut. Pada paragraf kelima, percakapan dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa berbeda. Kelompok pertama, mereka memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kelompok kedua memiliki sikap kritis terhadap kaidah penggunaan bahasa. Makna kata gua yang benar memiliki arti lubang besar pada kaki gunung, bukan kata pengganti personal. Kemudian pada paragraf 8, penggunaan bahasa yang masih keliru tersebut salah satunya disebabkan oleh kekurangan wibawaan bahasa Indonesia di mata mereka. Ragam bahasa baku mereka
bersingkat dengan bahasa gaul atau bahasa asing. Di paragraf 11, penggunaan bahasa yang acak-acakan juga banyak dipelopori oleh kalangan pembisnis, badan usaha, pemilik toko, dan pemasangan iklan dengan menggunakan bahasa asing. Misalnya, seorang pengusaha lebih percaya diri dengan tokonya bernama Luvita Cuka daripada toko kue Luvita. Di paragraf 12, pelajar sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan seharusnya tidak larut dengan kebiasaan tersebut. Sedangkan di paragraf ke-13, integritas para siswa dalam memahami literatur dunia sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrab ragam bahasa baku. Menentukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kalimat majemuk yang bertingkat pertama yaitu suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang sekitarnya merasa bising. Jenis kalimat majemuk ini adalah kalimat majemuk bertingkat hubungan atributif. Kalimat majemuk yang kedua yaitu bahasa asing berkesan lebih bergengsi. Pelajaran bahasa Indonesia tak jarang ditanggapi dengan sikap sinis. Jenis kalimat majemuk ini adalah kalimat majemuk hubungan cara. Dan kalimat majemuk yang terakhir adalah dari literatur tersebut, mereka dapat mencontoh tentang cara berpikir, berasa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih logis dan tertata. Jenis kalimat majemuk bertingkat ini adalah kalimat majemuk hubungan cara. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan tempatnya. Presentasi dari kelompok 1 sudah bagus, sangat jelas dan terperinci, baik itu dari menentukan pokok-pokok informasi, menentukan jenis informasi, dan menemukan kalimat majemuk. Sekian dari kami. Hasil presentasi dari kelompok 1 dari segi cara membacanya udah jelas dan singkat, dan dari isinya juga sudah sesuai dengan materi dan bahan ajar yang ada. Terima kasih atas tanggapan dari teman-teman. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Nah, setelah kalian semua mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompok kalian dari hasil jawaban di dalam LKPD tersebut, ya. Nomor 1, pokok informasinya apa saja yang kalian temukan? Apa topik yang dibahas dalam teks ceramah? Apa topik yang dibahas? Apa lagi? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Terus? Kapan ceramah tersebut disampaikan? Kapan? Ya. Di mana ceramah tersebut disampaikan? Lalu? Mengapa ceramah tersebut disampaikan? Oke. Ada lagi? Bagaimana cara penceramah menyampaikan isi ceramah? Ya. Itu yang pokok informasi. Yang kedua, berkaitan dengan pernyataan. Jenis informasi apa saja yang kalian temukan? Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Hah? Terus? Informasi berdasarkan fungsi. Hah? Informasi berdasarkan format, serta informasi berdasarkan lokasi. Oke. Selanjutnya nomor 3 apa? Tentang permasalahan Aktual. aktual. Nah, apa permasalahan aktual dalam teks ceramah di LKPD tersebut? Tentang Membahas apa? siswa yang menggunakan bahasa Indonesia kurang tepat. Ya. Di dalam LKPD tersebut, jawaban nomor 3 adalah membahas tentang berbahasa. Ya. Jadi ada 2 orang yang menggunakan berbahasa yang berbeda. Jadi ada yang bahasa gaul, ada yang bahasa kampung. Jadi itu yang dibahas. Jadi permasalahan aktual itu yang berkaitan dengan apa tadi? Kebahasaannya. Ya. Dan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi tentang teks ceramah yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi nanti kalian silakan dibaca dulu soalnya, kemudian baru jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami terhadap materi tadi. Paham ya?
Silakan tulis namanya dulu. Kelasnya, hari, tanggal, kemudian materinya. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, evaluasi sudah kita kerjakan bersama-sama, kemudian RKPD juga sudah didiskusikan bersama-sama. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Teresia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Tere. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tere, silakan kembali. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini dan selamat pagi. Pagi, Bu.